Oke, selamat malam guys semua teman-teman. Apa kabarnya? Eh, aku pertama-tama mau ngucapin makasih banyak buat kesempatan kalian, ketersediaan kalian buat bisa join Zoom aku hari ini. Jadi, makasih juga buat bantuan kalian buat penyelesaian tugas aku kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama aku Feodora Caroline, biasa dipanggil Veo. Aku mahasiswi Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Kedokteran Universitas Sriwijaya, tahun angkatan 2022. Nah, di sini hari ini, malam ini kita bakal sharing-sharing tentang kebugaran jasmani. Sesuai dengan judul yang udah aku kasih di link Zoom kemarin, kita bakal sharing-sharing tentang kebugaran jasmani. Sebelumnya, aku izin share screen. Oke, layar aku udah kelihatan. Sudah. Sudah. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi hari ini kita bakal sharing-sharing tentang kesehatan jasmani. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita bakal ada 3 outline yang bakal dibahas. Jadi yang pertama itu adalah kebugaran, yang kedua itu aktivitas fisik, dan yang ketiga itu tentang aplikasi Pager Health. Lanjut yang ke pertama, tentang kebugaran. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu belum sih sebenarnya kebugaran tuh apa sih gitu. Nah, jadi kebugaran sendiri itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta masih memiliki cadangan energi yang tersisa untuk melakukan hal-hal lainnya. Jadi, kapan sih tubuh kita bisa dikatakan bugar itu ketika kita udah menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari, tapi kita tuh masih punya cadangan energi buat sewaktu-waktu ketika kita punya kegiatan yang mendadak atau kita harus melakukan suatu kegiatan lagi tuh, kita mungkin pasti pasti kita lelah ketika setelah melakukan kegiatan. Tapi lelahnya kita tuh bukan lelah yang butuh sampai bed rest atau, istirahat penuh, tapi kita tuh malah masih punya cadangan energi buat ngelakuin hal-hal lainnya. Oke, lanjut. Nah, kebugaran jasmani ini ada komponen-komponennya. Komponen-komponen dari kebugaran jasmani itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu komponen kebugaran terkait dengan kesehatan dan komponen kebugaran terkait dengan keterampilan. Komponen kebugaran terkait dengan kesehatan ini ada apa aja? Yang pertama itu ada daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi itu adalah kemampuan sistem pernafasan dan sirkulasinya di dalam tubuh untuk mensuplai bahan bakar selama melakukan aktivitas fisik. Kita selama melakukan kegiatan pastinya bernafas ya, dan pastinya justru malah kita dipaksa untuk bernafas lebih cepat dibanding biasanya. Kenapa tuh? Karena ketika kita melakukan kegiatan yang lebih berat, itu tuh di dalam tubuh kita tuh akan terjadi metabolisme. Nah, semakin cepat metabolisme kita di dalam tubuh itu, maka kita tuh semakin butuh oksigen. Nah, itulah kenapa kita malah ketika sedang melakukan suatu aktivitas fisik tuh malah, nafasnya jadi lebih cepat. Terus yang kedua ada kekuatan otot. Kekuatan otot itu, adalah kapasitas untuk mengatasi suatu beban atau hambatan. Yang selanjutnya ada daya tahan otot. Daya tahan daya tahan otot adalah kemampuan untuk melaksanakan kekuatan dan mempertahankannya selama mungkin. Dan yang terakhir ada komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu menggambarkan jumlah relatif dari otot, lemak, tulang, dan bagian penting lain dari tubuh. Nah, komposisi tubuh ini akan berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin, dan biasanya komposisi lemak tubuh perempuan itu lebih tinggi dibanding komposisi lemak pada pria. Yang selanjutnya ada komponen kebugaran terkait dengan keterampilan. Yang pertama itu ada kecepatan gerak.
Kecepatan gerak adalah kemampuan atau laju gerak yang dapat berlaku untuk tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh untuk melaksanakan gerak-gerak yang sama atau tidak sama secepat mungkin. Yang kedua ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan sendiri itu adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan. Ada kecepatan reaksi. Nah, kalau kecepatan reaksi adalah waktu tersingkat yang dibutuhkan tubuh untuk memberikan jawaban kinetis setelah menerima rangsangan. Yang kelima ada koordinasi. Koordinasi menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan. Yang terakhir ada kelenturan. Kelenturan adalah cakupan dari gerakan di sekitar persendian. Nah, kebugaran jasmani itu bisa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama itu ada umur. Kebugaran jasmani anak-anak itu meningkat sampai maksimal umur 25 sampai 30 tahun. Nah, setelah dari umur yang sudah disebutin tadi 25 sampai 30, biasanya tuh akan mengalami penurunan penurunan secara bertahap. Tapi kita tuh bisa mencegah atau mengurangi dari penurunan itu dengan cara yaitu rajin berolahraga. Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi itu ada jenis kelamin. Sampai pubertas biasanya tuh kebugaran jasmani anak laki-laki sama anak perempuan tuh bisa dikatakan hampir sama. Tapi biasanya setelah pubertas, nanti anak laki-laki itu punya nilai, kebugaran yang lebih tinggi biasanya dibanding wanita. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi selanjutnya ada genetik. Genetik itu berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah, dan serat otot. Jadi, kayak yang tadi pertama udah aku jelasin, kapasitas jantung dan paru-paru pastinya mempengaruhi banget ya. Contohnya kayak penyakit yang mempengaruhi jantung tuh ada Down syndrome. Nah, biasanya Down syndrome itu punya, eee, penyakit yang kompleks deh, kayak ada gangguan jantung, gangguan paru-paru, metabolisme, dan lain-lain. Nah, penyakit genetik tuh sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani kita. Terus obesitas, obesitas tuh juga dipengaruhi oleh genetik ketika orang tua dan ayahnya punya riwayat obesitas, pastinya itu berpengaruh ke anaknya. Terus yang selanjutnya ada makanan. Daya tahan yang tinggi kita memiliki daya tahan yang tinggi apabila kita itu mengonsumsi tinggi karbohidrat, diet tinggi protein terutama untuk memperbesar otot dan untuk olahraga. Nah, biasanya anak-anak yang nge-gym nih, pasti biasanya bakal makan protein protein protein. Kenapa tuh kok, harus diet tinggi protein? Karena biasanya ketika kita nge-gym atau melakukan suatu aktivitas yang berat itu, sel-sel di tubuh kita tuh bakal ada yang mengalami kerusakan dan pastinya akan mengalami kerusakan. Nah, guna dari protein itu apa? Nah, protein itu bakal jadi inisiasi di tubuh kita buat membentuk sel-sel baru dari sel-sel yang udah rusak tadi. Selanjutnya ada rokok. Nah, di rokok sendiri itu ketika kita bakar, dia pasti bakal akan menghasilkan karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida dan karbon oksida. Kadar oksida yang ada di dalam tubuh yang terhisap ketika kita merokok itu, menurut Perkins dan Sexton, nih, dalam penelitiannya menyebutkan nikotin dan karbon oksida itu dapat memperbesar pengeluaran energi dan mengurangi nafsu makan. Jadi, buat yang ngerokok, kalau mau bugar jangan ngerokok ya. Oke, selanjutnya ada cara meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, yang pertama pastinya aktivitas fisik ya, perlu banget aktivitas fisik tuh karena ketika kita terbiasa melakukan aktivitas fisik, sedikit demi sedikit nanti lama-lama kita bakal terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik. Terus ada pola makan tuh juga sangat penting, jangan makan junk food, jangan makan, bukan jangan sih, lebih ke hindari dan kurangi makan junk food, makanan berminyak, dan makanan asin. Kenapa? Selain untuk kebugaran jasmani, ini juga buat kesehatan kita. Kenapa sih kok kita tuh, nggak boleh makan asin-asin? Karena ketika kita makan suatu makanan yang asin, secara terus-menerus, itu tuh bakal mempengaruhi sistem kerja dari, urinari kita.
sistem ginjal kita. Kenapa? Karena ketika kita makan garam tuh bakal masuk ke pembuluh darah, dan pembuluh darah kan darah-darah yang ada di pembuluh darah kita tuh bakal disaring sama yang namanya glomerulus di ginjal. Nah, ketika kita makan suatu garam berlebih, pastinya garam di dalam pembuluh darah kita tuh kadarnya juga pasti bakal tinggi, dan jadi kerja ginjal kita bakal jadi berat. Nah, ketika ginjal kita semakin berat, makin capek, pastinya jadi cepat rusak dong. Nah, makanya kita harus menghindari makan makanan asin. Dan apabila kita udah makan makanan yang asin, lebih baik kita itu banyak minum. Karena dengan kita banyak minum, kita membantu kadar garam di dalam darah kita tuh semakin rendah, karena nanti bakal jadi sering pipis nanti untuk mengurangi kadar garam di dalam tubuh kita. Terus pola tidur, buat kalian yang kuliah-kuliah nih, jangan begadang, jangan suka tidur malam, harus dijaga pola tidurnya biar tetap bugar. Terus jangan stres, chill aja. Tugas tuh di-chill aja. Terus yang terakhir ada rokok dan alkohol. Pasti banget lah ya, jangan jangan rokok dan minum alkohol kalau kalian mau tetap bugar. Oke, selanjutnya ada tentang aktivitas fisik. Aktivitas fisik sendiri itu merupakan setiap gerakan dari tubuh kita yang diakibatkan oleh kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Pastinya ketika kita melakukan aktivitas fisik kan kita pasti bergerak. Nah, pasti itu ada terlibat dari kerja otot dan pastinya kita mengeluarkan energi. Nah, aktivitas fisik sendiri ini bakal dibagi jadi 3. Yang pertama, aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat. Aktivitas ringan itu adalah ketika kita melakukan eh, aktivitas fisik yang hanya membutuhkan sekitar 3,5 kilokalori per menit. Contohnya apa sih? Kita tuh udah melakukan aktivitas aktivitas fisik ringan. Contohnya itu simpel aja, kita berjalan santai, merapikan tempat tidur, menyiapkan makanan, mencuci piring tuh sebenarnya kita tuh udah melakukan aktivitas fisik ringan setiap harinya. Kalau untuk aktivitas fisik sedang, itu biasanya membutuhkan energi yang sedikit lebih tinggi, itu sebanyak 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Contoh aktivitasnya apa sih? Contoh aktivitas fisiknya itu kayak menyapu, mengepel, berjalan cepat, menari, mengelap jendela, atau bermain bola. Nah, itu tuh kan pastinya kita bakal mengeluarkan energi yang lebih banyak, dan itu termasuk di aktivitas fisik sedang. Yang terakhir ada aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik berat ini memakan energi yang lebih besar lagi, yaitu lebih besar dari 7 kilokalori per menit. Berlari lebih dari 5 mil per jam, berenang, bermain sepak bola, dan lompat tali adalah 3 contoh aktivitas berat. Nah, pokoknya ketika kita melakukan aktivitas berat ini, pastinya kita bakal ngerasa lebih capek dan membutuhkan energi yang lebih besar lagi. Selanjutnya, kita bakal ke manfaat aktivitas fisik. Apa sih sebenarnya kegunaan dari aktivitas fisik kita tuh? Banyak banget manfaat dari aktivitas fisik yang bisa kalian lihat di layar. Bisa mengendalikan berat badan, bisa mengendalikan tekanan darah, menurunkan resiko osteoporosis, terus mencegah diabetes mellitus, mengendalikan kadar kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kelenturan sendi, memperbaiki postur tubuh, mengendalikan stres, dan mengurangi kecemasan. Nah, buat kalian nih yang perempuan-perempuan, pasti kan kadang suka bertanya-tanya nih, kayak sebenarnya boleh nggak sih olahraga di saat haid itu? Kan banyak ada yang bilang katanya nggak boleh olahraga di saat haid, ada yang bilang boleh. Nah, di sini aku mau sharing tentang sebenarnya boleh nggak sih olahraga di saat haid? Nah, wanita haid itu juga perlu berolahraga. Hal ini tuh bertujuan buat menjaga kebugaran tubuh pastinya, terus sekaligus membantu mengurangi keluhan saat haid. Jadi buat yang suka sakit pas haid itu olahraga sangat dianjurkan buat mengurangi rasa sakit. Olahraga saat haid juga dapat membantu meredakan gejala sakit kembung, badan lemas, dan sakit kepala.
Tapi nggak semua olahraga boleh dilakukan di saat haid. Apa sih olahraga yang dianjurkan atau disarankan ketika kita sedang haid? Itu contohnya ada jalan kaki. Selain bisa mengatasi nyeri, jalan kaki itu bisa mengurangi stres, bisa menurunkan berat badan, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah osteoporosis, dan mencegah diabetes. Jalan kakinya jalan kaki ringan aja, nggak usah sampai lari, itu nggak usah jalan kaki ringan. Terus yang kedua ada yoga, merupakan olahraga yang bisa membuat tubuh menjadi rileks. Namun ada beberapa gerakan nih yang perlu dihindari ketika kita mau olahraga yoga saat kita haid. Kayak gerakan sikap lilin, terus postur kepala di bawah dan kaki di atas, kebalik gitu ya. Kenapa nggak boleh tuh? Karena posisi yang kayak gitu tuh ketika kita haid malah bisa memperbanyak volume darah menstruasi yang keluar. Terus yang selanjutnya ada menari. Olahraga ini bisa kamu lakukan di rumah atau dengan mengikuti kelas khusus seperti kelas Zumba. Nah, menari ini kenapa disarankan? Karena selain bikin rileks, gerakan tubuh saat menari juga bisa meningkatkan fleksibilitas sendi, membakar kalori, dan mengurangi nyeri saat haid. Yang selanjutnya ada bersepeda. Olahraga ini dapat melancarkan sirkulasi darah ke seluruh otot tubuh sehingga bisa mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Nah, jadi kalau buat kalian yang masih ragu buat olahraga saat haid itu boleh ya, tapi tetap harus mempertimbangkan olahraga apa yang kita lakukan saat haid. Terus buat yang nanya, boleh nggak sih berenang saat haid? Sebenarnya itu balik lagi ke kenyamanan masing-masing. Cuman kalau dari aku, saran aku, ditunda dulu, boleh ditunda dulu sampai kita selesai haid. Kenapa? Karena itu selain tentang kenyamanan adalah tentang kehigienisan. Itu kan tempat umum ya, pastinya kita nggak tahu ada apa di situ. Selain menjaga kehigienisan kita, juga menjaga kehigienisan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi dari aku sih, berenang saat haid tuh boleh ditunda dulu sampai kita selesai, nanti baru deh boleh berenang lagi. Oke, selanjutnya dampak dari aktivitas berlebih. Kan tadi disaranin nih aktivitas fisik, tapi jangan sampai berlebih juga. Kenapa nih fisik yang berlebih? Aktivitas fisik yang berlebih itu malah bisa menyebabkan kerugian buat tubuh kita. Jadi seperti yang kita ketahui ya, berlebih itu kan sesuatu yang berlebih itu nggak baik. Jadi cukup-cukup aja ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini yang berlebih ini biasanya ditandai dengan kelelahan yang bertahan lama dan memburuknya kinerja untuk kompetisi sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi fisik. Nah, dampak dari aktivitas fisik berlebih tuh ada loh kaitannya dengan siklus menstruasi kita. Sebenarnya apa sih kaitannya dengan siklus menstruasi? Kok bisa ada kaitannya? Jadi, eh, ketika kita ketika kita berolahraga berlebih itu, tubuh kita itu bakal mengalami disfungsi hipotalamus. Jadi hipotalamus itu adalah suatu bagian di otak kita yang mengatur, eee, kinerja hormon di dalam tubuh kita. Jadi hipotalamus itu mengeluarkan, suatu hormon yang hormon itu bakal ngatur, hormon-hormon di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi kita. Jadi ketika ada gangguan di hipotalamus kita itu bisa mempengaruhi banget buat siklus menstruasi kita. Nah, dari hipotalamus itu dia bakal menghasilkan namanya sekresi GnRH. Nah, dari GnRH ini bakal mensekresikan lagi, menstimulasi pengeluaran estrogen. Estrogen nanti bakal mematangkan folikel di dalam ovarium kita. Nanti ketika ovarium itu matang akan menghasilkan progesteron untuk mempertebal dinding rahim kita, dan apabila tidak dibuahi, nanti kita bakal menstruasi. Nah, itu ketika kita di GnRH-nya aja udah rusak, udah ada salah salah informasi, pasti bakal runtut ke bawah, bakal ada gangguan. Nah, selain gangguan siklusnya, bakal ada gangguan di menarche. Menarche itu waktu pertama kali ketika kita haid.
Jadi, pertama kali kita haid itu namanya menarche. Kenapa atlet-atlet wanita tuh kadang suka ada gangguan menarche, ya juga itu, mungkin mereka punya aktivitas fisik yang berlebih sehingga mengakibatkan siklus menstruasi atau menarche-nya terganggu. Terus ada cedera ringan. Nah, cedera ringan ini biasa kita sering banget ketika aktivitas fisik mengalami cedera ringan. Nah, cedera ringan ini, biasanya ada luka-luka kecil atau berakhir seperti lecet, memar, terus pegel-pegel gitu, itu cedera ringan. Terus ada cedera sedang ini merupakan kerusakan pada tubuh yang akan menyakitkan dan mengganggu performa individual. Ketika kita melakukan olahraga seperti olahraga-olahraga yang mungkin agak lebih berat, itu tuh bakal menghasilkan bengkak, terus ototnya bakal robek, atau ligamennya juga bakal robek. Sedangkan ketika cedera berat itu, kita sampai di titik ada kerobekan otot yang parah, atau sampai terbelah, atau juga bakal ada keretakan tulang sampai ke patah tulang, itu udah masuk ke cedera berat. Ketika kita udah cedera berat itu harus ditangani lebih lanjut ya. Selanjutnya, cara mengatasi overtraining. Yang pertama pasti menghentikan latihan. Ketika kita udah tahu dan merasa bahwa tubuh kita udah ada yang nggak betul, pasti harus menghentikan latihannya dulu. Terus habis itu yang kedua, kita kasih asupan tubuh kita, yaitu asupan ergogenik. Asupan ergogenik itu apa sih? Asupan ergogenik itu adalah makanan yang mengandung zat-zat bersifat, ergogenik seperti glukosa, garam, atau obat-obatan yang bersifat anabolik, terus ada ekstrak hati dan suprarenal. Air dan elektrolit juga penting banget ya, mengatasi kita overtraining karena, tubuh kita tuh disusun paling besar oleh air, jadi dan dengan elektrolit-elektrolit di dalam selnya. Jadi pasti ketika kita mengalami overtraining tuh penting banget buat kita mengembalikan, air dan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Terus untuk, vitamin B, C, dan E itu juga penting karena vitamin C itu buat memproduksi ATP. Nah, produksi ATP itu adalah energi. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, kita butuh energi. Nah, di dalam tubuh kita tuh energinya berbentuk ATP. Terus vitamin B itu berfungsi untuk mediator sel pada tubuh sebagai pemberi energi dan perbaikan sel otot, serta sebagai pembentuk mood pada tubuh. Terus yang terakhir ada vitamin E. Vitamin E ini memiliki antioksidan dan penangkal radikal bebas yang akan masuk pada tubuh dan membantu tubuh untuk menghilangkan efek kelelahan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah istirahat. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini terakhir ada aplikasi Pacer Health. Aplikasi Pacer Health atau aplikasi kesehatan ini merupakan, sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk menghitung langkah, keberadaan pedometer itu sangat berguna untuk menghitung target, 10.000 langkah per hari. Jadi eee, ketika kita pengen nih mencatat langkah harian kita, disaranin banget buat pakai aplikasi ini buat mencatat, langkah kita harian. Nah, aplikasi ini bisa di-download baik di App Store maupun di Google Play. Nah, aplikasi Pacer Health itu, eee, membutuhkan mode GPS kita buat mencatat langkah kita agar lebih akurat. Jadi dia mengandalkan GPS kita, jadi ketika kita download itu di gadget dan pastinya sekarang kita selalu sama gadget kita ya. Jadi ketika kita berpindah tempat, dia akan menghitung, perpindahan langkah kita. Nah, 10.000 langkah sehari. Sebenarnya kita itu disaranin banget buat jalan 10.000 langkah setiap harinya. Berjalan kaki sebanyak 10.000 langkah setiap hari itu merupakan aktivitas fisik yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Aktivitas ini terbukti efektif dalam menurunkan berat badan, memperbaiki profil lipid, menjaga densitas tulang, dan menurunkan mood negatif. Namun, pada populasi wanita usia lanjut,
berjalan sekitar 4.400 sampai 7.500 langkah setiap harinya sudah cukup efektif dalam menurunkan mortalitas. Jadi sebenarnya kita buat anak-anak muda itu disaranin banget buat berjalan sampai 10.000 langkah sehari. Oke. Nah, aku punya sedikit quotes buat kita menjalani fisik kita aktivitas kita sehari-hari. Ya, adalah the best investment you make is your own health. Jadi, banyak kan orang-orang ngomong kayak, investasi kalian yang terbaik tuh adalah kesehatan kalian sendiri. Sebenarnya betul. Untuk apa kita punya banyak uang, kita kerja capek-capek, tapi ketika kita udah tua nanti menjelang umur tua, kita malah sakit-sakitan karena kita tadi pas kerja begadang terus karena udah nggak punya waktu akhirnya sering makan junk food, itu malah jadinya menabung penyakit di akhir. Jadi lebih baik kita investment kesehatan kita dari muda, biar nanti pas tua kita udah punya invest gitu. Oke, ini beberapa sumber yang aku pakai untuk pembuatan PPT hari ini. Oke, thank you semuanya buat udah siap, udah bersedia ngedengerin sharing aku hari ini. Dan apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa disampaikan, nanti bisa DM aja ke Instagram aku yang ada di sini. Jadi kalau ada pertanyaan boleh-boleh nanya tentang Zoom kita hari ini. Nah, gimana guys? Apakah kalian memiliki pertanyaan? Apakah ada saran? Boleh nanti disampaikan lewat Zoom aku. Di sini masih pada dengerin kan? Jadi buat kalian yang Masih. buat kalian yang udah rutin buat melakukan aktivitas harian, bagus banget, disaranin buat meneruskan aktivitas fisik lebih lagi. Dan buat yang belum punya dan belum rutin ngelakuin aktivitas fisik, ada baiknya buat kita itu jadi rajin nih setelah dengar sharing hari ini, jadi aktivitas fisiknya jadi lebih sering lagi. Kenapa? Karena buat yang wanita-wanita apalagi itu bener-bener bisa memperbaiki siklus menstruasi kita. Buat yang siklus menstruasinya bolong-bolong, coba introspeksi diri, apakah kita punya aktivitas fisik yang baik? Mungkin kita telat menstruasi akibat dari aktivitas fisik kita yang kurang. Oke, sekian aja sih sharing aku tentang kesehatan jasmani hari ini. Makasih banyak guys buat partisipasi kalian buat ngedengerin Zoom aku hari ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan tindakan selama Zoom dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya aku minta maaf. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa menambah wawasan kalian, bisa memotivasi kalian untuk bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih baik lagi. Dan eh, aku sekali lagi mau bilang makasih buat bantuan kalian semua udah bisa kebantu tugas aku kali ini, guys. Ya, walaupun hari ini banyak kurangnya, tapi ya mohon dimaklumi ya. Baru pertama kali. Oke, aku stop record ya.